Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya dalam program acara SNG Corner. Malam ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan mantan dari Menteri BUMN RI dan juga merupakan mbahnya jurnalis di Indonesia. Penasaran siapakah dia? Beliau adalah Bapak Dahlan Iskan atau biasa dipanggil Mbah. Selamat malam, Mbah. Ya. Malam. Ini saya gemeteran ini. Nervous banget karena yang saya ajak untuk berdialog merupakan senior, bahkan mbahnya dari dunia jurnalis. Sehat, Mbah? Sehat, sehat. Besok pagi mau olahraga. Oh, besok pagi mau olahraga di Karawang ya? Makasih. Ini berarti saya dapat waktu yang sangat istimewa ya, Mbah ya? Bisa Ya. ngobrol sama mantan menteri dan merupakan mbahnya jurnalis. Saya orang biasa. Ya. Siap. Ngomong-ngomong nih soal kalimat Mbah tadi merupakan orang biasa, saya sangat tertarik untuk mengulas kembali tentang kehidupan Mbah secara pribadi, boleh, Mbah? Silahkan apa saja. Kalau boleh tanya, saya sempat baca artikel ya kan, orang tua Mbah pun sendiri sempat lupa tanggal lahir Mbah ya? Ya, tentu orang tua saya kan di desa sekali, di desa miskin sekali, dan waktu itu tidak ada kebiasaan ulang tahun, tidak ada kebiasaan ulang tahun, sehingga tidak tahu tanggal kelahiran saya yang sebenarnya. Sebetulnya tanggalnya ada dicatat oleh kakak saya di pintu lemari begitu, tapi karena ibu saya sakit agak lama, kemudian lemari itu dijual untuk makan. Lemari dijual? Ya. Sehingga lupa? Sehingga tanggal lahir saya terbawa di lemari itu. Akhirnya Mbah mengambil keputusan untuk memilih tanggal 17 Agustus. Ya, betul? 17 Agustus 51. Kalau tahun 51-nya Ya. saya kira betul. Ya. Karena ayah saya bilang waktu Gunung Kelut itu meletus, saya sudah bisa berangkang. Ya, berarti ya kira-kira Merangkak ya, berangkang itu, Mbah ya. Jadi kira-kira tahun 51 betul, cuma bulannya sama tanggalnya pasti tidak betul. Ya, Alasan Mbah kenapa ngambil hari kemerdekaan ya supaya tanggalnya? mudah ngingatnya. Mudah diingat dan satu Indonesia bakal merayakan ya, Mbah? Enggak, yang penting mudah ingat gitu aja. Terus kita beralih ke topik gimana sih Dahlan Iskan ataupun Mbah bisa menjadi pimpinan jurnalis. Tentunya kan awalnya pimpinan media, maaf saya ralat. Awalnya kan terjun di dunia jurnalis dulu, Mbah. Itu meniti karir bermula di mana, Mbah? Ya, keinginan menjadi pimpinan media sebetulnya tidak ada sejak awal, begitu nggak ada. Saya biasa bekerja tanpa cita-cita yang sangat tinggi, tetapi mencapai target yang paling dekat. Jadi misalnya ketika saya mula-mula jadi wartawan, saya pengen kalau bisa menjadi wartawan di media yang sangat reputasinya sangat baik. Yaitu waktu itu saya pengen kalau tidak di Kompas, di majalah Tempo. Kalau yang lain rasanya saya nggak semangat begitu. Nah, kebetulan ketika saya ikut pendidikan wartawan di Jakarta, ketika saya masih berumur 24 tahun, itu saya mendapat kesempatan magang di majalah Tempo. Di majalah Jadi Tempo. saya senang sekali karena dapat magang di majalah Tempo. Seandainya saya dapat tempat magang di harian Pos Kota misalnya waktu itu, mungkin saya jadi wartawan yang seperti kriminalitas. Artinya karena Pos Kota itu kan tiap hari beritanya mengenai kriminalitas. rubrik. Tapi karena waktu itu saya mendapat kesempatan magangnya di majalah Tempo, ya tentu saya ketularan sifat-sifat, kemudian ideologis dalam tanda kutip majalah Baik. Tempo. Kalau nggak salah itu di Kalimantan ya, Mbah? Benar. Waktu Pertama itu kali saya Kalimantan jadi Timur. wartawan di Kalimantan, tetapi pendidikan wartawannya itu di Jakarta, Di Jakarta. di majalah Tempo Jakarta. Baik. Bagaimana Pak Dahlan bisa terjun ke dunia politik? Sebetulnya saya tidak ada keinginan terjun ke dunia politik. Waktu itu kan saya diminta Bapak Presiden untuk menjadi Direktur Utama PLN. PLN. Nah, itu pertama kali saya masuk di BUMN. Jadi bukan saya pengen menjadi Direktur Utama PLN, tidak. Saya diminta. Kenapa saya diminta? Tentu karena waktu itu Presiden menganggap saya bisa mengatasi masalah-masalah kelistrikan. Waktu itu kan terjadi krisis listrik di seluruh Indonesia. Nah, sehingga saya tidak melamar dan saya tidak berminat, tapi saya diminta. Nah, kan kebetulan waktu itu saya memang sudah tidak terlalu aktif di media dalam pengertian di manajemen, karena anak-anak muda sudah menggantikan manajemen. Saya relatif nganggur waktu itu, dalam pengertian
saya bisa tinggalkan Jawa Pos Group. Dan waktu itu saya baru saja sakit, sehingga memang saya berniat untuk tidak aktif lagi di Jawa Pos. Nah, kemudian kok Bapak Presiden minta saya menjadi Direktur Utama PLN. Ya tentu karena Bapak Presiden yang minta, saya tidak bisa menolak. Baik. Awalnya saya menolak, cuma ya beliau terus meminta. Saya menolak itu karena saya baru sembuh dari sakit waktu itu. Dan saya tahu pekerjaan di PLN itu begitu berat. Apakah orang yang baru sembuh dari sakit akan tidak bahaya kalau mendapat pekerjaan begitu berat? Nah, kemudian saya tanya dokter, diperiksa oleh dokter, ternyata saya cukup sehat. Nah, kemudian saya mengajukan permintaan kepada Bapak Presiden, kalau memang saya diangkat jadi Dirut PLN, maka saya mohon diizinkan untuk mengangkat direktur-direktur Lainnya sendiri. Begitu, artinya jangan sampai saya Direktur Utama PLN tapi direktur-direktur yang lain itu diangkat oleh Menteri BUMN atau Menteri ESDM. Saya merasa itu nanti tidak akan sukses karena belum tentu sehati dengan saya. Maka saya minta izin untuk diizinkan membentuk Board of Director sendiri dan diizinkan oleh Bapak Presiden. Itu pertama kali dalam sejarah BUMN di mana seorang direktur utama atau calon direktur utama diizinkan menyusun sendiri kabinetnya begitu. Dan waktu itu saya berjanji tidak akan membawa satupun orang dari luar. Semua akan saya ambil dari PLN karena saya yakin di PLN ini pasti banyak sekali orang pinter-pinter dan orang baik-baik, dan ternyata betul. Berhasil ya, Pak? Ya. Artinya betul bahwa tidak sulit mencari orang yang hebat dan orang yang baik di PLN di dalam lingkungan itu. Karena PLN itu kan merekrut staf atau merekrut tenaga itu kan dari lulusan-lulusan terbaik universitas. Jadi bibit unggul ada di sana. Jadi saya masuk politik bukan karena saya mau, tapi karena saya didorong. Ya. Nah, tapi di Dirut PLN kan tidak terlalu politik, kan sangat teknis listrik. Nah, ke politiknya kan setelah itu. Setelah saya jadi Dirut PLN, waktu itu saya hanya mau 3 tahun, tetapi baru 2 tahun saya dipanggil Bapak Presiden lagi untuk diminta menjadi Menteri BUMN itu. Nah, itu baru masuk politik. Jadi, tapi saya tidak pernah minta, tidak pernah berusaha, tidak pernah melobi untuk menjadi Menteri BUMN. Dan itu murni penilaian Bapak Presiden, Pak SBY waktu itu. Jadi kalau saya ditanya mengapa menjadi Menteri BUMN, saya nggak bisa jawab. Karena saya tidak... Pilihannya di beliau ya? Iya, jawabannya. Yang nunjuknya kan beliau. Ya. Terus terkait iklim politik di Indonesia saat ini, pandangan Pak Dahlan sendiri, Mbah, seperti apa? Ya, saya tidak terlalu mengikuti secara intensif, tapi hanya karena kita bergerak di media, mau tidak mau, ya perkembangannya tahu. Tetapi saya lihat sekarang, Presiden ini berhasil sekali mengendalikan politik. Saya tidak melihat setelah reformasi itu ada seorang presiden yang bisa sepenuhnya mengendalikan politik. Baru sekarang ini. Apalagi terusus untuk kepentingan ekonomi begini. Apapun lah, pokoknya kenyataannya sekarang ini Presiden Pak Jokowi itu berhasil mengendalikan politik sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah DPR tentu. Sekarang ini apa saja rencana Presiden pasti disetujui oleh DPR. Komunikasinya baik ya? Nggak tahu saya apakah komunikasinya baik, apakah apanya yang baik, saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa DPR sekarang ini menyetujui apapun yang diinginkan oleh pemerintah. Undang-undang yang begitu ditentang oleh sekian banyak orang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, nyatanya lolos dengan sangat mulus, gitu. Dan apa saja tidak ada yang ditentang oleh DPR. Ini baru pertama kali ini saya lihat setelah reformasi ada seorang presiden yang berhasil bisa mengendalikan sepenuhnya politik. Saya tidak menganggap itu baik atau tidak baik, tapi saya hanya mengungkap kenyataan bahwa politik sekarang ini dikendalikan sepenuhnya oleh presiden. Terkendali ya. Baik benar. Bahwa itu baik atau tidak baik, saya tidak Kita kembalikan lagi ke publik gitu ya, Bah ya. Terus Bang, saat ini baru beberapa hari ini kan lagi viral banget permasalahan soal BBM ya kan. Kenaikan harga BBM. Menurut Abah sendiri
semestinya yang mendapatkan subsidi itu siapa, Bah? Termasuk kenaikan BBM ini kan mulusnya juga bukan main. Jadi politik sepenuhnya dikendalikan oleh Presiden. Nah, tentu subsidi itu dalam hal harga minyak sudah di atas $80 per barel. Tentu kalau tidak ada subsidi, harga minyak ini kan, harga BBM ini kan bisa tinggi sekali. Ya wajar ada subsidi, tetapi subsidi yang berlebihan memang tidak baik juga untuk negara, karena itu sangat memanjakan dan itu tidak baik bagi APBN. Maka subsidi sebaiknya tetap ada, tetapi nilai subsidi memang harus dikendalikan. Kalau betul keterangan pemerintah, kalau tidak dikendalikan maka subsidi ini kan 502 triliun. Dulu zaman Pak SBY ketika subsidinya sekitar 150 triliun saja sudah dihujat oleh oposisi waktu itu, sehingga dianggap bahwa Presiden ini menghambur-hamburkan uang, membakar-bakar uang untuk subsidi. Nah, sekarang subsidi 502 triliun kok baik-baik saja. Artinya tidak ada yang menyerang pemerintah dengan serangan sebang, kira-kira masih 48% atau 50%. Ya tinggi sekali, karena di zaman Orde Baru itu sebaiknya kan di sekitar 32%, 35%. Sekarang sudah di sekitar 50%, itu sudah tinggi sekali. Jadi memang ini sudah lampu kuning. Tetapi dibanding dengan negara-negara lain, memang kita termasuk masih yang baik gitu. Dari segi jumlah. Dari segi jumlah ya, dalam kaitan dengan rasio DJP. Tetapi dari segi apakah dikorupsi atau tidak, nah ini siapa sekarang yang mau kontrol? Saya lihat DPR ya baik-baik saja, saya lihat media juga baik-baik saja, mahasiswa juga baik-baik saja, sehingga siapa yang harus kontrol bahwa pinjaman ini dikorupsi atau tidak? Nah, yang berikutnya ada yang nomor 3 adalah apakah ini dipakai untuk proyek yang produktif atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat apa saja yang dibiayai dari pinjaman luar negeri itu. Ini ada proyek yang sangat baik, ada proyek yang kurang baik, bahkan ada juga yang mubazir. Mangkrak, Bah? Ya, saya tidak menganggap mangkrak, tapi mubazir. Misalnya pelabuhan yang di Pontianak, misalnya itu berapa besar biayanya. Nah, kemudian di Sumatera Utara berapa besar. Nah, ini apakah produktif atau tidak? Baik. Nah, yang seperti ini perlu dievaluasi lagi. Jadi ukurannya adalah dari segi besarnya, bagaimana rasionya terhadap GDP, dari segi penggunaannya apakah dikorupsi atau tidak, dari segi manfaatnya produktif atau tidak. Menurut pandangan Abah, mampu nggak Indonesia terlepas dari jeratan hutang? Sepanjang ke depan ini terus dikendalikan, menurut saya mampu, karena negara ini, karena belakangan ini misalnya kita ekspor kelapa sawit bagus sekali, ekspor batu bara bagus sekali, ekspor nikel bagus sekali. Kalau saya sih tidak terlalu risau, bahwa kita akan mampu mengembalikan itu sepanjang memang ekspor kita digalakkan. Nah, tentu apakah ke depan kelapa sawit masih bisa ekspor sebagus selama ini? Mungkin fluktuasi. Nah, ini yang harus dikendalikan. Apakah batu bara bisa ekspornya sebagus sekarang ini? Mungkin juga fluktuasi. Nikel mungkin sampai 15 tahun ke depan masih sangat baik. Tetapi itu kan komoditi yang tergantung pada harga pasar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa ekspor yang lain-lain? Ini yang terus harus didorong. Sepanjang kita bisa menggalakkan ekspor, saya nggak khawatir. Misalnya, bagaimana kita bisa ekspor buah tropik. Kita ini negara tropik yang mempunyai potensi untuk menghasilkan buah tropik luar biasa besar. Bagaimana ini bisa ekspor? Dan apa saja yang kita bisa ekspor? Apakah sarang burung, apakah tepung porang, apakah segala macam hasil bumi yang bisa diekspor, ini harus betul-betul dapat perhatian. Karena kita punya utang besar. Ini
konsekuensinya adalah pemerintahan siapapun, termasuk pemerintahan yang akan datang, harus betul-betul berorientasi pada ekspor. Untuk pelunasan hutang itu, Bang. Supaya hutang itu iya, agar kita terbebas dari hutang. Kembali terhadap saat ini kan banyak negara yang mengalami krisis, bahkan Indonesia pun khawatir soal itu, ya kan. Bagaimana pandangan Abah untuk menghadapi krisis di Indonesia sendiri, dan bagaimana terkait mengatasi iklim investasi yang ada di Indonesia? Krisis yang di negara-negara lain itu terutama karena COVID. Negara-negara yang tidak punya sumber daya alam yang cukup memang setengah mati. Negara-negara yang penghasilannya mengandalkan pariwisata itu langsung mati, seperti Sri Lanka misalnya. Itu ketergantungan kepada pariwisatanya dominan sekali. Begitu nggak ada orang datang, karena COVID, ya langsung mati. Nah, kita bagaimana? Kita tentu diberkahi mungkin oleh Tuhan atau oleh alam, bahwa selama 3 tahun terakhir itu musim hujan kita luar biasa baik. Hujan itu boleh dikata kita tidak punya kemarau panjang. Baru sekarang ini terasa ada kemarau, tapi barusan hujan di Kerawang ini. Nyambut Abah ya. Petani itu selama 3 tahun terakhir itu bisa menanam padi itu setahun 3 kali dan bisa menanam apa saja. Nah, ini berkah yang mungkin tidak dinikmati oleh negara lain. Kemudian juga berkah harga kelapa sawit bagus. Harga batu bara luar biasa bagus, harga nikel bagus. Nah, ini yang membuat kita tidak khawatir akan terjadi krisis seperti di Sri Lanka maupun di beberapa negara lain. Tetapi apakah Tuhan akan terus memberikan dukungan alam seperti 3 tahun terakhir, kita belum tahu. Jadi harus tetap waspada, manfaatkan ilmu pengetahuan dalam hal ini. Ramalan cuaca itu betul-betul dimanfaatkan tahun depan ini seperti apa, dan petani harus bagaimana menyikapinya. Jadi alam ikut mendukung Indonesia untuk tidak masuk dalam tahap krisis. Ini pandangan saya. Baik. Ini luar biasa banget ya apa yang disampaikan oleh Abah gitu. Semuanya jelas. Saya sampai terkesima dan bingung nih. Apalagi yang mau saya tanyain. Tiap semua pertanyaan yang saya berikan dijawab dengan tegas, dijawab dengan jelas. Ya, saya memang orang yang optimistis. Siap. Saya ini penganut bahwa orang hidup itu harus berbuat. Baik. Saya setuju. Memang hal-hal yang membuat banyak orang pesimis perlu kita dengar, perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai, tetapi jangan sampai membuat kita berpikiran negatif dan jangan sampai membuat kita frustrasi dan jangan sampai membuat kita menyerah, begitu. Luar biasa. Mungkin ada closing statement buat pemirsa di rumah terkait kebangkitan kita dari masa pandemi ini seperti apa? Artinya banyak ibu bahkan suami yang kehilangan pekerjaannya, gitu kan? Tentu perjuangan ke arah keadilan itu harus terus diperjuangkan. Misalnya data menunjukkan bahwa selama COVID ini yang kaya bertambah kaya itu semakin banyak. Tapi yang miskin semakin miskin juga tambah banyak. Dan terutama setelah kenaikan harga BBM itu harus kita ingat dalam sejarah kenaikan BBM ini kan bukan baru sekali ini. Iya, betul. Berkali-kali. Dan yang harus kita ingat adalah setiap kali ada kenaikan harga BBM, jumlah rakyat miskin itu bertambah. Nah, ini harus kita atasi terutama oleh pemerintah, agar kenaikan harga BBM sekarang ini yang pasti menambah jumlah orang miskin, tetapi bagaimana bisa diatasi, begitu. Nah, karena sejak dulu setiap kali harga BBM naik itu pasti jumlah orang miskin itu naik. Itu nggak bisa dipungkiri. Loh, kan kenaikan harga BBM kan nggak mempengaruhi orang miskin kan nggak beli BBM. Iya, orang miskin tidak beli BBM, tapi karena kenaikan harga BBM kan harga-harga lain kan ikut naik ya, naik. Berdampak ke yang lain. Harga lain ikut naik, itu namanya inflasi. Dan ketika ada inflasi itu rakyat miskin yang terpukul pertama, begitu. Jadi saya lihat bahwa
pembukaan lapangan kerja ini harus terus dilakukan. Kaitannya benar-benar sama yang Anda bilang tadi, investasi tadi. Iya, iklim. Maka iklim investasi itu harus betul-betul diciptakan. Tetapi kita kan melihat bahwa secara hukum sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, yang di situ dikatakan serba mudah, serba baik, tapi kenyataan di lapangan belum tentu. Iya. Ya, Oke. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berbincang dengan Pak Dahlan Iskan, sudah memakan waktu 30 menit di Hotel Mercure Karawang. Ini kebetulan karena beliau besok ingin menghadiri Jalan Sehat di SW dan juga hari ulang tahun ataupun hari jadi Kabupaten Karawang yang ke-389. Semoga besok itu hari ulang tahun Kabupaten Karawang sekaligus, 389. Wow. Dan saya memang minggu lalu saya di Cirebon. Besok pagi hari Sabtu saya akan olahraga bersama di Karawang. Saya akan senam gaya diswe selama 1 jam. Baik. Setelah itu akan ikut Ibu Bupati yang cantik itu. Ibu Bupati Karawang ini kan saya udah kenal sejak beliau masih wakil bupati, dan saya kagum orang kok pinter, cantik. Beliau dokter ya? Iya. Udah kenal sama Bu Selike sudah lama berarti ya? Iya, sejak beliau masih wakil bupati. Masih wakil bupati ya? Dan besok pagi akan ketemu beliau lagi setelah mungkin 10 tahun tidak ketemu. Oh, sudah 10 tahun abang nggak komunik? Dan besok pagi kita sama-sama, saya ada senam di SW selama 1 jam. Setelah itu jalan kaki bersama Ibu Bupati sama masyarakat Karawang. Baik. Setelah itu masih ada senam lagi. Boleh kita temenin, Mbah? Ayo. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan bermanfaat bagi kita semua. Saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak, Pak.